Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita akan mengikuti saat teduh bersama pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hidup yang bijaksana. Haleluya, haleluya. Oh, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Ajar kami Tuhan, pimpinlah dan tuntunlah hidup kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan amin Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan.
Bapa, tuntun hidup kami di jalan-Mu Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Yesus, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kami sembah, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya, Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin hidup kami Bapa. Terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan Yesus, supaya kami jadi berkat dimanapun jemaat berada Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan sehingga kita masih bisa saat teduh bersama. Pada pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini tema renungan saya adalah menjaga hati dan pikiran. Penting sekali bagi kita menjaga hati dan pikiran kita. Karena Bapak Ibu kita sadar hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit bagi banyak orang. Hari-hari yang sukar bagi banyak orang. Sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Banyak orang mengalami ketakutan yang begitu hebat di dalam hidupnya. Sehingga pada pagi ini saya rindu supaya kita benar-benar Bapak Ibu menjaga hati dan pikiran kita. Karena ketika hati dan pikiran kita yang terjaga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menemukan yang pertama, di sana terpancar kehidupan. Raja Salomo di dalam Amsal 4 ayat 23 menuliskan kepada kita, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati kita Bapak Ibu dengan segala kewaspadaan, karena sungguh kita menyadari bahwa di dalam hati kita akan terpancar kehidupan. Di dalam versi mudah dibaca, dalam terjemahan lain, dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, firman Tuhan diterjemahkan sebagai berikut. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Bapak Ibu, betapa benarnya kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus menyadari bahwa hati dan pikiran kita sesungguhnya mengendalikan hidup kita. Sehingga penulis Amsal sangat menyadari, jika kita lalai dan gagal di dalam menjaga hati dan pikiran kita, itu akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan yang benar. Itu akan membuat kita terjebak di dalam jerat kebinasaan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga hati dengan waspada harus melebihi segala sesuatu, menghasilkan hidup yang mengalami perkenanan dan kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sesungguhnya hal itu akan menghasilkan
sebuah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan mendapat karunia dari Tuhan. John Wycliffe berkata, dari tindakan menjaga hati dengan bijaksana akan muncul kehidupan. Ketika hati kita dijaga dengan bijaksana, maka kehidupan akan muncul dari sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati dan pikiran yang terjaga akan mengendalikan hidup kita. Karena itu, mari pada pagi hari ini kita renungkan sejenak Bapak Ibu. Sering sekali kita tidak lagi menjaga hati kita. Kita tidak menjaga pikiran kita. Sehingga yang muncul bukan kehidupan. Yang muncul adalah ketakutan dalam hidup kita. Yang muncul adalah kekhawatiran dalam hidup kita. Yang muncul bahkan adalah kematian dalam hidup kita. Di masa pandemik seperti ini, banyak berita-berita yang kita dengar. Dia mengkhawatirkan hidup kita. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaga hati kita. Kalau kita tidak mampu memanajemen hati kita. Maka kita sedang menuju ke dalam yang namanya ketakutan di dalam hidup. Kita menuju yang sebenarnya kegagalan dalam hidup kita. Kita gagal mempercayai Tuhan. Kita gagal menjalani rencana Tuhan di dalam hidup kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, waktunya kita menjaga hati kita. Waktunya kita menjaga pikiran kita. Karena ketika kita menjaga hati kita, ketika kita menjaga pikiran kita, maka dari sana akan terpancar kehidupan seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu, ketika hati dan pikiran kita terjaga, yang kedua Bapak Ibu, itu artinya kita siap menikmati berkat Tuhan. Banyak orang rindu menerima berkat Tuhan. Banyak orang punya kerinduan akan masa depan yang baik. Banyak orang punya pengharapan hari depan lebih baik. Tapi Bapak Ibu, sering sekali karena kita tidak mampu menjaga hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Mari pagi ini kita sejenak menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mulai menjaga hati kita. Kita mulai memeriksa pikiran kita, Bapak Ibu, supaya setiap kita melihat bahwa ternyata Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa bagi kita. Tapi kenapa sampai hari ini kita tidak bisa menikmati apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita? Dan kita mau belajar Bapak Ibu. Ketika kita sadar itu artinya kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Pikiran kita akan menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan dalam hidup ini, yaitu menentukan masa depan kita. Seseorang pernah menulis sebuah pernyataan seperti berikut ini. Menabur pikiran, menuai perkataan. Menabur perkataan, menuai perbuatan. Menabur perbuatan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai gaya hidup. Menabur gaya hidup, menuai karakter. Menabur karakter, menuai masa depan. Ketika engkau menabur pikiran, itu artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau sedang siap menabur masa depan. Jadi kalau kita menyadari itu, maka jangan biarkan pikiran negatif yang akan memimpin hidup kita, sehingga kita tidak lagi menikmati hal-hal positif yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amsal 23 ayat 7 bagian A, firman Tuhan berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi Bapak Ibu, ketika orang-orang membuat perhitungan di dalam dirinya, orang-orang berpikir di dalam jiwanya, maka akan jadi seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, orang yang berpikir bahwa hidupnya bahagia, pasti ia akan bahagia. Tetapi kalau ia berpikir hidupnya menderita, maka hidupnya akan selalu berada di dalam penderitaan. Kalau dia berpikir hidupnya adalah sebuah kesusahan yang harus dia hadapi, hidupnya adalah sebuah kesukaran, hidupnya tidak ada kebahagiaan, maka kita akan hidup dengan apa yang kita pikirkan dan kita akan menjalani itu seumur hidup kita.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari itu, maka kita melihat dampak positif yang bisa kita rasakan ketika kita mulai menata cara berpikir dan hati kita. Karena dari cara berpikir kita yang positif menjadi jalan bagi kita untuk memasuki kehidupan yang bahagia dan penuh berkat. Jika hati kita bersih, pikiran benar, melandasi setiap perbuatan kita hari-hari ini, maka yakinlah kebahagiaan akan datang kepada kita. Amin. Kebahagiaan akan menghampiri hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup saat teduh pada pagi ini dengan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Karena itu, pikirkanlah semua ini. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari mulai hari ini kita mengubah cara berpikir kita. Kita menjaga hati kita dengan memikirkan semua yang benar, memikirkan semua yang mulia, memikirkan semua yang adil, memikirkan semua yang suci, memikirkan semua yang sedap didengar, memikirkan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini yang kita pikirkan supaya menghasilkan hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga menghasilkan masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima semua ini dalam hidup kita? Maka tidak ada cara lain Bapak Ibu. Setiap hari mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini kita melihat realita memang sungguh menakutkan. Khususnya di kota Medan, kita mendengar COVID-19 merebak dengan begitu tajam. Kita mendengar tim medis sudah banyak yang gugur, dokter-dokter sudah banyak yang gugur. Kita dengar berapa hari ini, sudah ada dokter-dokter yang akhirnya harus gugur untuk di garis depan, gugur untuk mengobati pasien-pasien COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, realitanya memang COVID-19 sangat membahayakan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita hidup dengan realita, maka hari-hari ini kita hidup dalam ketakutan. Karena itu ketika kita memikirkan firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu di atas realita yang ada. Karena ada Tuhan di sana, ada kebenaran yang Tuhan nyatakan. Sehingga setiap kita hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam keberanian. Kita percaya bahwa Tuhan, apapun yang terjadi, rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Percayalah Bapak Ibu, pegang janji firman Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jaga hati dan pikiran kita, maka kita akan menjalani kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita minta Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan menuntun kita sehingga hati kita terjaga dan dari sana terpancar kehidupan. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku. Haleluya Yesus. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rubah, namun Kau
sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu di rumah kita masing-masing yang mengikuti saat teduh pada pagi hari ini, kita ambil waktu diam sejenak di hadirat Tuhan. Mari kita kembali merenungkan kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita hidup dalam kekhawatiran? Apakah kita hidup dalam ketakutan? Apakah hati kita gelisah hari-hari ini? Yesus. Hati kita takut, hati kita khawatir. Pikiran-pikiran kita gelisah. Pikiran-pikiran kita diisi oleh pikiran-pikiran yang selalu negatif, was-was, dan khawatir tentang kehidupan ini, tentang kehidupan kita. Memang Bapak Ibu, realitanya hari-hari ini di sekitar kita, realitanya di dunia ini, hari-hari sangat menakutkan, situasi kondisi sangat mengkhawatirkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidupi firman Tuhan. Kita pegang janji firman Tuhan. Pada pagi ini Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Haleluya. Dia akan memelihara dan memberikan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita. Yes, haleluya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka engkau akan menjalani kehidupan yang berkemenangan. Maka engkau akan menjalani kehidupan yang penuh mujizat. Amin. Engkau akan menjalani kehidupan yang penuh terobosan hari-hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, jika engkau mengalami ketakutan yang begitu hebat pada pagi hari ini, engkau mengalami kekhawatiran akan masa depanmu, akan hidupmu, akan bisnismu, akan rumah tanggamu, akan kesehatanmu, saatnya engkau datang kepada Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar Dia senantiasa menjaga hatimu, sehingga di sana nanti akan terpancar kehidupan. Bapak Ibu, engkau yang membutuhkan topangan doa, mari engkau mengangkat satu tanganmu di hadapan Tuhan di tempat engkau masing-masing, dan satu tangan lagi letakkan di dadamu. Saya akan berdoa bagi engkau pada pagi hari ini. Percayalah ada kuasa Tuhan. Amin. Percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Amin. Dia akan terus berkarya menjamah engkau. Roh Kudus akan menjamah engkau. Oh, sakitmu disembuhkan di dalam nama Yesus. Pintu-pintu akan dibukakan bagimu ketika engkau percaya kepada firman-Nya. Ketika engkau pegang firman-Nya, ketika engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, maka engkau akan memiliki masa depan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagimu.
Bapa, terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang meresponi firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa kuasa Tuhan bekerja, menjamah setiap kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan masa depan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami mau percaya bahwa Tuhan Kau merancangkan masa depan yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan, segala sesuatu kami percaya firman-Mu berkata mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kalau hari-hari ini kami mengalami pencobaan dan ujian, janji firman-Mu bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus percayakan kuasa-Mu. Kami mau terus percayakan kasih-Mu. Sehingga kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mohon ya Allah Roh Kudus, kami mohon belas kasihan-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Sehingga hati dan pikiran kami tetap terjaga, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati seluruh aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan yang bekerja, berkatilah pekerjaan kami. Yang usaha, berkatilah usaha kami. Yang studi, berkatilah studi kami. Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk tim medis Tuhan, dokter yang berada di garis terdepan, garda terdepan Tuhan, untuk menangani Tuhan COVID-19 Tuhan. Baik yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, bahkan ada di provinsi-provinsi yang lain, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu dicurahkan atas seluruh tim medis. Tuhan berkati, beri kesehatan, perlindungan Tuhan nyata. Kami berdoa untuk para ilmuwan dan tim medis Tuhan yang sedang mengadakan penelitian untuk membuat vaksin Tuhan bagi COVID-19 ini. Tuhan, Kau berkati, Engkau beri hikmat Tuhan dalam tahap Tuhan uji klinis. Tuhan berkati sehingga vaksin bisa selesai tepat pada waktunya dan bisa diberikan kepada seluruh penduduk Indonesia dan seluruh dunia Tuhan, sehingga kami bisa terbebas Tuhan. Tubuh kami memiliki imun yang kuat menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati pemerintahan kami Indonesia dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, dan seluruh menteri-menteri Tuhan berkati. Sehingga mereka dalam menjalankan tugas, mengedepankan Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini. Untuk seluruh gubernur, bupati, wali kota, camat Tuhan, lurah, kepala desa, kepala dusun, RT. Tuhan berkati sehingga mereka Tuhan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Berkati TNI Polri juga Tuhan dalam mengawal dan mengamankan bangsa ini. Tuhan juga berkati, Tuhan juga sertai. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh GBI Avia Tuhan, baik yang ada di Stabat Tuhan, yang ada di Setiabudi, yang ada di CBD, yang ada di Cemara. Tuhan berkati semuanya, gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di gereja GBI Avia Group. Tuhan berkati, dan saat ini kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Zaman Sinaga. Tuhan urapi, beri kesehatan dan kekuatan bagi hamba-Mu ini juga. Berkati Ibu Novi sebagai gembala di Cemara Tuhan. Berkati Bapak Pasar Ibu sebagai gembala Tuhan yang ada di Stabat. Berkati Pendeta Baktiar Damanik Tuhan sebagai gembala di Setiabudi. Dan kami berdoa juga untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Suwani. Tuhan juga berkati yang ada di CBD Polonia. Urapi, pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, Tuhan berkati. Selamat beraktivitas, sukses selalu.